Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Putrimawati. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Bengkulu, NPMC 1B018021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal Ventura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal Ventura. Di sini yang pertama kita harus mengetahui dimensi modal Ventura. Nah, dimensi utama modal Ventura adalah dimensi bisnis, bertujuan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal Ventura, dan yang kedua yaitu dimensi sosial. Nah, bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal Ventura diarahkan untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya. Sini pengertian dari modal Ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya dengan prinsip pembiayaan adalah penyertaan modal. Adapun perkembangan modal Ventura, nah di sini pertama dikenal tahun 1920 sampai 1930 di Amerika. Awalnya digunakan untuk menolong usaha individu yang mengalami kesulitan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, di Indonesia itu dikenal secara formal setelah berlaku paket 20 Desember 1988, modal Ventura sebagai salah satu pembiayaan. Dan yang terakhir itu modal Ventura di Indonesia masih kurang berkembang dibandingkan dengan pembiayaan lain. Nah, di sini apa sih sebab dari modal Ventura itu kurang berkembang? Yang pertama itu belum dikenal. Yang kedua, beresiko. Yang ketiga, kesesuaian. Yang keempat, tenaga profesionalnya tidak ada atau kurang. Yang kelima, itu pasar modal. Yang keenam, itu peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat bagi perusahaan pasangan usaha. Nah, di sini ada manfaat modal Ventura itu bagi perusahaan pasangan usaha. Yang pertama, dapat menjalankan usaha. Yang kedua, peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha. Yang ketiga, melancarkan pendanaan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Yang kelima, meningkatkan bankability. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan pengembangan usaha. Di sini juga ada manfaatnya bagi perusahaan modal Ventura. Yang pertama itu memperoleh balas jasa atas pembiayaan. Yang kedua itu membantu kesejahteraan rakyat melalui pengembangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal Ventura. Yang keempat itu meningkatkan informasi tentang modal Ventura. Adapun jenis-jenis modal Ventura. Di sini ada 3 cara itu menentukan jenis modal Ventura. Yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan, yang kedua berdasarkan cara penghimpunan dana, dan yang ketiga berdasarkan kepemilikan. Kita akan membahas terlebih dahulu berdasarkan cara pemberian bantuan. Baiklah, yang pertama itu berdasarkan cara pemberian bantuan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama single tier approach. Nah, di sini perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang kedua yaitu two-tier approach. Di sini modal dikelola oleh 2 badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana dan yang satu sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Yang kedua, berdasarkan cara penghimpunan. Itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, leverage venture capital. Itu berasal dari suatu perusahaan modal Ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu equity venture capital. Sumber dananya berasal dari suatu perusahaan modal Ventura dan sebagian besar dana dihimpun dari modal sendiri. Nah, untuk berdasarkan kepemilikan ini ada 4. Yang pertama, private venture capital company. Nah, sesuai namanya, ini belum go public atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di bursa efek. Yang kedua, public venture capital company. Nah, ini kebalikan dari private modal capital company, yaitu sebuah perusahaan modal Ventura yang telah menjual sahamnya di bursa efek. Selanjutnya, bank affiliate venture company. Sini perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Yang terakhir yaitu conglomerate venture capital
adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan besar. Nah, adapun mekanisme modal ventura, yang pertama prinsip bantuan, yang kedua tahap pembiayaan, yang ketiga bentuk pembiayaan, dan yang keempat cara divertasi. Di sini ada kunci keberhasilan agar perusahaan pasangan usaha berkembang. Nah, yang pertama itu bantuan diarahkan agar dapat berdiri sendiri, baik pengelolaan dana dan dana manajemen. Adapun mekanisme modal ventura, yang pertama itu prinsip bantuan, yang kedua tahap pembiayaan, yang ketiga bentuk pembiayaan, dan yang terakhir itu cara divestasi. Untuk kunci keberhasilan agar perusahaan pasangan usaha berkembang, yang pertama, bantuan diarahkan agar dapat berdiri sendiri, baik pengelolaan dana dan manajemen. Yang kedua, kegiatan usaha didukung dengan modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan usaha didukung dengan sumber daya manusia yang tepat. Yang keempat, kesepakatan perjanjian dibuat harus tegas dan fleksibel terhadap perekonomian dan teknologi. Yang kelima itu dukungan dana dan sumber daya manusia dari pihak perusahaan modal ventura yang memadai sesuai dengan karakteristik perusahaan pasangan usaha. Nah, di sini ada tahap pembiayaan. Yang pertama itu pengembangan ide usaha, yang kedua awal kegiatan usaha, yang ketiga awal pengembangan usaha, yang keempat ekspansi, dan yang terakhir kejenuhan atau penurunan. Bentuk-bentuk pembiayaan. Yang pertama, penyertaan modal dalam bentuk saham, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham, pinjaman yang dapat dikonversikan menjadi saham, pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham. Selanjutnya, pinjaman yang tingkat bunga yang relatif rendah. Selanjutnya lagi, pinjaman yang tidak perlu dibayar jika perusahaan belum mampu. Pinjaman yang jika terjadi likuidasi, pengembalian pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Dan yang terakhir itu, bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura. Selanjutnya itu ada bentuk kesepakatan. Kesepakatan terbentuk melalui perjanjian formal resmi. Nah, yang pertama ini isinya jumlah pembiayaan, yang kedua cara penarikan atau pencarian, yang ketiga jadwal penggunaan bantuan dana, yang keempat jangka waktu bantuan dana, yang kelima bentuk balas jasa finansial, yang keenam cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial, yang selanjutnya cara penarikan kembali divestasi, selanjutnya syarat divestasi yang dipercepat, dan yang terakhir perubahan atau perpindahan kepemilikan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.